Setelah menjalaninya ternyata ya namanya jadi karena kita nggak tahu apa-apa jadi kayak mau kemana nih ternyata gitu. Halo teman-teman sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi bersama saya Darmawan. Jangan lupa nanti kalau Anda ingin mendapatkan info-info seputar kesehatan melalui tayangan OKB kami, silahkan Anda subscribe, like, dan juga tinggalkan komen ya. Karena nanti bagi Anda teman-teman sehat yang meninggalkan atau memberikan komen-komen yang menarik, yang terpilih bahkan itu akan kita berikan hadiah giveaway. Untuk bisa selalu mendapatkan notifikasi OKB atau obrolan kami, Anda juga bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kali ini bahasan yang akan kita obrolin itu adalah tentang pernikahan dini. Waduh, apa saja sih bahayanya atau mungkin buruknya apa? Itu nanti kita akan obrolin, tetapi saya nggak sendirian teman-teman sehat karena sudah hadir di sini bersama saya. Dengan obrolan kita ini ada Mira Asmara. Halo Mira. Halo Pak Darmawan. Sehat? Sehat. Aduh, ini Alhamdulillah. kalau ngelihat wajah Mira ini pasti teman-teman sehat langsung ingat sinetron zaman dulu. Waduh, jadi kelihatan saya malu. Tapi nggak apa-apa, umur kan boleh tua gitu ya. Ada umur boleh tinggi, boleh tua, tapi kan penampilan nggak kalah sama yang muda. Mungkin kalau jalan sama saya juga, wih, ini nggak kelihatan kok. Siapa yang bisa melihat? Nggak Ya, kelihatan. Jadi jin dong saya bener. penampakan ya. Nah, ini kita kan mau ngobrolin tentang pernikahan dini, Iya. Mira. Dan tentunya kan Mira sendiri sudah pernah mengalami. Ya kan? Betul. Emang dulu pertama kali menikah, yang pertama ya, ini kan udah pernikahan yang kedua. Betul. Nah, pernikahan yang pertama itu umur berapa kamu? Pernikahan yang pertama itu kelar SMA langsung menikah. Kelar SMA sudah. Jadi saya juga baru syuting sinetron Jin dan Jun itu belum ada setahun, saya langsung menikah. Langsung nikah, ya kan? Agak sensitif sedikit nih pertanyaannya. Nggak apa-apa dong, silakan. Dijawab boleh, nggak dijawab harus dijawab. Harus dijawab. Sebentar, saya pergi kemana dulu ya karena bisa dijawab ya. Ya kan dulu itu kok bisa sampai nikah kebanyakan orang kan asumsinya orang nikah dini itu kan maaf gitu ya MBA gitu ya kan. Iya. Atau kebobolan atau Kebobolan. memang karena dijodohin atau mungkin karena ada juga saya punya teman itu malah orang tuanya yang nyuruh habis tamat SMA itu orang tuanya berpikir gini daripada nanti kamu ngapa-ngapain ya kan lebih baik diakalin. Iya, Gitu. iya. Ada juga orang tua yang berpikir pencegahan seperti ya. itu. Iya. Ya kan? Mengingat pergaulan. Iya, betul. Apalagi kan di daerah ibu kota kita tahu sih. Iya. Apalagi kan tadi Mira katakan masih waktu itu ya baru setahun syuting sinetron berarti kan Sebenarnya masih kan muda. iya, kerjanya kan memang sih saya tuh dari remaja sudah kerja, maksudnya dari Sudah modeling ya? modeling dan segala macamnya. Nah. Terus akhirnya beranjaklah ke Dunia sinetron. Sinetron. Lalu ketika baru mulai di situ mungkin karena apa ya lebih Gelora anak muda. gelora anak muda yang biasanya kan anak muda gitu kan Iya. ya nggak mikir panjang, Iya, benar. mikirnya saat itu aja udahlah udah kayaknya udah rasanya pada udah saat itu sudah pilihan. menemukan pilihan yang tepat. Oke. Gitu. Itu pasangannya waktu itu sama-sama di dunia. Enggak, Oh, beda usianya juga jauh 13 tahun. Oke, ya kan. Baik. Jadi lebih karena adanya tadi ya dorongan di usia iya. muda, Gejolak ya kan? muda. Gejolak muda, Betul, ya kan? Nah, betul. Terus setelah ngejalanin, walaupun Setelah- pada akhirnya kan berpisah. Iya, Iya kan? ya setelah menjalaninya ternyata ya namanya jadi karena kita nggak tahu apa-apa jadi kayak mau kemana nih ternyata gitu. Tidak semua seperti kayak menjalani kan, wah ini ketemu sama yang lebih tua pasti Iya, akan tapi saya lebih. mikirnya kan gitu ya. Kalau Iya. kan mungkin dia bisa bimbing Iya kamu gitu. betul, tapi enggak juga. ternyata gitu loh, Oh, ternyata, tidak ternyata. seperti yang Bukan diharapkan. Jini ya. Bisa minta mau dong aku suaminya yang gini-gini, Iya, ternyata iya. tidak. Kenyataannya jauh Iya. seperti yang diinginkan. Walaupun kesimpulannya akhirnya berpisah, tapi yang mau saya tanyakan juga nih ke Mira ya, karena orang pisah, orang nggak suka sesuatu itu belum tentu karena nggak enak, ya kan? Misalnya contoh orang makan soto, ya kan? Mungkin sotonya enak, tapi memang karena dia nggak suka, ya dia nggak ngelanjut makan kan gitu. Nah,
selama kamu menjalani itu sempat berapa tahun waktu itu ngejalanin dengan yang pertama itu? Sekitar 7 tahun atau 8 tahun. 7 tahun dapat apalagi selama 7 tahun ya. Nah, selama 7 tahun menjalani, ini buat informasi teman-teman juga. Nanti saya juga akan memaparkan data-data dan juga sebenarnya pernikahan di bawah umur, ya kan? Atau kan ini juga sudah ada undang-undangnya juga sebenarnya kan ya. Iya. Katanya sorry ya, ada yang soal medisnya juga kan? Iya, betul. Ada bahayanya secara medis juga, gitu kan. Nanti itu yang sebagai informasi supaya teman-teman di OKB ini juga bisa memilih, walaupun kita bisa menginformasikan, tapi tetap teman-teman yang milih kan menjalaninya. Ya kan? Nah, saya mau tanyakan ini selama kamu 7 tahun menjalani itu lebih banyak enaknya atau lebih banyak nggak enaknya? Ya apapun loh ya, apapun. Maksudnya enak itu nggak harus sudut pandangnya hubungannya, ya kan, hubungan suami istri, ya kan, atau komunikasinya sering nggak nyambung kah, atau jadi mungkin ternyata karena keputusan gejolak muda yang terlalu meledak-ledak gitu loh, jadinya juga pas menjalani banyak benturan-benturan sih. Karena yang besar juga tidak bisa mengimbangi, maksudnya yang sudah tua, lebih usianya dewasa tidak bisa mengimbangi. Begitu pula saya yang waktu itu ketika masih mungkin lagi usia tahap mencari jati diri, juga tidak bisa mengimbangi juga gitu loh. Jadi mungkin maksud aku di sini kalau saran aja gitu. Sebaiknya dipikir ulang lagi. Gitu. Itu pesan juga buat teman-teman OKB ya, teman-teman OKB. Sehat. Jadi selain mungkin dari sisi medisnya dan segala psikologi dan segala macamnya, memang tapi Mira sendiri yang ngejalanin aja udah bilang begitu loh guys. Jadi ini pertimbangan matang-matang ya buat kita. Memang tidak boleh mengikuti yang pertimbangan yang sesaat, dorongan gairah passion aja ya. Betul. Karena yang namanya menikah itu kan untuk pengennya jangka panjang. Iya, saya juga pengennya menikah jangka panjang. Bukan seperti buka usaha yang sukses disyukurin, nggak sukses ya bangkit lagi gitu ya. Nggak bisa gitu ya harusnya ya. Oke. Nah, waktu dulu memutuskan nikah di usia muda, orang tua setuju? Enggak. Itu juga banyak pertentangan ya. Permasalahan. Banyak permasalahan, tapi akhirnya mau tidak mau ya akhirnya orang tua mengikuti. Ya, dan mungkin daripada anaknya kenapa-napa kan malah nanti katanya benar, tadi yang MBA apa segala macam gitu kan. Daripada ngelakuin hal-hal yang enggak benar gitu lebih baik dihalalin dulu. Iya, dihalalin dulu. Diikutin dulu deh nih maunya nih anaknya kemana gitu. Tentangnya. Pas itu mama kamu, orang tua ibu kamu banyak nasihatin terus. Banyak, tapi memang tapi sebelum nikah itu sekali lagi pacaran dulu dong. Karena kita waktu itu lagi muda ya, namanya remaja, mana mau sih kita pernah dengerin nasihat orang tua. Iya benar. Iya kan? Benar. Mungkin Pak Darmawan juga pernah gitu waktu muda. Remaja. Saya juga nggak menutup ini kok, bahwa saya dulu mudanya nakal. Nakal. Iya. Ya kan, artinya kenakalan waktu muda yaitu banyak, apalagi laki gitu kan. Kalau saya ngobrol sama teman saya kadang kan lanang kok gak nakal gitu, lanang bukan laki gitu. Nah, iya memang benar, tapi ya itulah pelajaran buat kita. Pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga, guys. Tapi dari yang pertama itu sempat akhirnya punya anak ya? Punya. Sekarang umur berapa itu anak? 23. Waduh, seumuran ya? Seumuran. Gimana? Enaknya sekarang dong. Sekarang? Ya, kenapa? enaknya. Jadi kalau sekarang kalau jalan kemana-mana aku dipanggilnya kakak. Anak saya yang sewa. Kenapa? Dia yang dipanggil om. Karena dia kan cowok. Udah gitu badannya tinggi besar. Suka pasang janggut gitu, terus pakai kumis. Makanya Kak jangan pasang janggut sama kumis. Jadi biar tetap kelihatan muda. Mama dipanggilnya ada untungnya juga ya. Ini ya itu habis gelap terbitlah terang. Iya, habis gelap terbitlah terang. Di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu. Artinya ada masa-masa yang nggak enak, tapi pasti ada hikmahnya juga. Iya, betul. Ya, karena ini yang perlu diketahui juga oleh teman-teman saya dan juga Mira sendiri ya, bahwa pernikahan dini itu sebetulnya tidak hanya negara yang melarang, tetapi dalam dunia kesehatan itu sebetulnya tidak didukung gitu. Artinya karena pernikahan di bawah umur, artinya masih di bawah 19 tahun gitu ya batasan usianya, itu belum matang. Secara bukan, karena gini, kan ada istilah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Artinya ketika orang itu umurnya belum di atas 19 tahun, belum 20 tahun gitu ya, itu tubuhnya itu belum sehat 100% tubuh. Karena mensana in corpore sano itu kan suatu kalimat yang nggak bisa dibolak-balik. Artinya kan dibilang tubuh dulu baru jiwa. Nah, dikatakan tubuh kita itu peak performance, atau peak pertumbuhan sampai umur 20-21 tahun. Oh, itu perempuan gitu. Sama laki-laki sama sebetulnya, ya kan. Kalau wanita itu lebih kadang 17 tahun, tapi kan menikah itu kan menyatukan dua jenis kelamin. Betul. Artinya tadi Mira juga udah mennotifikasi menyampaikan bahwa yang sudah kelihatan dewasa aja masih anak-anak. Iya. Kan? Nah, apalagi yang masih belasan. Iya. Itu secara fisik tubuhnya aja belum 100% sehat. Apalagi jiwanya nggak akan kuat. Itu hebat loh, kamu bisa 7 tahun itu menurut saya itu luar biasa. Walaupun pada akhirnya berpisah ya pasti itu keputusan yang cukup berat ya untuk mengakhiri itu semua, karena hidup itu apapun pilihannya susah ya. Mau nikah muda susah, nikah ketuaan ya susah, nggak nikah ya lebih susah. Apalagi kan diomongin orang terus gitu kan ya. Jadi tapi apapun yang dipilih itu karena susah, tapi pilihlah yang terbaik dari antara yang susah sebenarnya. Ya kan, walaupun kadang-kala umur udah semakin bertambah, kadang wanita kan lebih repot. Kalau cowok lebih nggak banyak diomongin orang, mau umur 30 sekian nikah, cowok ini. Kalau cewek kan perawan tua, banyak gitu segala macamnya. Iya. Nah, karena apa? Karena dari sisi kesehatan pernikahan dini itu tidak hanya sekedar tubuhnya belum matang, tetapi juga resiko-resiko yang lain buat wanita. Emang nggak takut? Apa aja tuh? Loh, ininya. Kandungannya malah nggak tahu. Rahimnya kan belum matang. Nah, kalau kamu waktu itu usia umur berapa kamu punya anak yang pertama waktu itu? Pokoknya kosongnya cuma 4 bulan 3 bulan ya. Januari ya, Januari. Habis nikah kosong 4 bulan isi ya kan, 9 bulan kemudian melahirkan gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya secara kesehatan tadi itu kurang baik. Karena si rahimnya belum matang. Walaupun sudah menstruasi ya kan. Tapi kan ibarat kata kayak mobil, kayak motor, masih in rain. Ya kan, artinya masih baru keluar dari dealer. belum banyak kilometernya. Ya kan? Jadi belum siap untuk dipakai buat rally sebenarnya. Karena hamil itu 9 bulan itu rally loh. Iya. Jadi itu bersyukur, puji Tuhan itu kamu bisa, karena banyak masalah, ada yang lahir anaknya cacat, ada juga. Sampai segitu efeknya. Karena apa? Karena wanita di bawah umur yang hamil itu resiko kegugurannya lebih tinggi. Resiko terjadinya anemia lebih besar, ya kan? Tapi waktu itu juga melahirkannya memang agak sedikit trouble. Karena juga ya? Si ketubannya udah pecah duluan. Nah, itu juga sama. Ya kan, prematur seringkali terjadi, ketuban pecah dini, ya kan. Nah, ini juga pesan yang baik ya buat teman-teman OKB bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya, gitu kan ya. Nah, salah satunya seperti itu, karena resikonya besar loh. Pernikahan dini itu resiko buat wanitanya besar. Belum lagi kita bicara yang namanya penyakit-penyakit seksual lainnya, artinya penyakit kelamin. Benar. Ya, karena apa? Karena begini, yang namanya gairah di muda itu sulit dikontrol. Takutnya, khawatirnya kebanyakan melakukan bukan ganti-ganti pasangan ya, tetapi melakukan varian-varian bercinta yang tidak higienis. Karena kan anak muda itu apapun pengen dicoba. Jiwa muda waktu itu gitu ya. Nah, itu juga beresiko lebih tinggi terjadi yang namanya penularan penyakit-penyakit bakteri, virus dan sebagainya. Gitu. Jadi mungkin yang lebih baik adalah bagaimana kita sekarang mengedukasi ke usia anak-anak muda tentang yang namanya sex education betul. Yang benar gitu. Nah, ngobrolin itu, anak kamu ini kan laki-laki, ya kan? Iya. Umurnya juga nggak beda jauh sama kamu. Iya. Mira, itu pertama kali kamu kenalin dia dalam obrolan dewasa tentang seks itu, Mira yang kenalin atau anak kamu yang nanya duluan? Misalnya, kadang ada gitu yang nanya, Mama, ini kok ada pacaran cuma ini ciuman kok gini, atau kamu yang awalnya kenalin? Karena kita beda tempat tinggal, waktu itu anak saya karena ayahnya pengen itu ya udah sama papanya gitu. Jadi ya saya memperkenalkan tapi tidak seintens
sekarang seperti saya dengan anak yang kedua. Oke. Gitu. Oh, berarti dengan anak yang kedua ini umur berapa itu? Anak yang kedua umur 11 tahun. 11 tahun sama yang 9. 9 tahun. Kalau yang 11 tahun ini dari umur 10 aja udah mulai nanya-nanya perbedaan yang 11 itu ya. Yang umur 11 itu dari 10 tahun umur iya. udah nanya lah. Dan nanya-nanya perbedaan tentang reproduksi laki-laki dan perempuan gitu. Dan dari sekarang juga emang saya udah kasih tahu sama dia. Udah ya sedikit-sedikit lah. Mengenalkan seks edukasi supaya nanti juga dia nggak kaget gitu, nggak kaget dapat dari informasi dari luar. Apalagi dengan sekarang sosial media yang begitu hebohnya gitu loh. Iya, kalau di sosial media itu kan berita nggak bisa di stop ya. Apa aja bisa ini ya kan ya. Ngeri ya, ya kan. Apalagi kan Mira pernah ada pengalaman sendiri yaitu menikah di ini. Nah kalau seandainya kata, suatu saat anak kamu kan pernah ngalamin. Ya kan, tapi kan anak. Tapi kalau misalnya dia minta sekarang menikah, kamu jelasin nggak problem-problem kamu yang dulu? Gitu. Udah pasti akan saya jelasin problem-problemnya, challenge-nya seperti apa, kesiapannya dia benar-benar siap atau enggak. Jadi berarti lebih kayak insecure, protektif gitu nggak sih Mira sama anaknya? Maksudnya nggak seitunya kan, tapi enggak sampai segitu. Tapi tetap saya dijelasin. Tapi akan menjelaskan, tapi saya juga tetap kasih kepercayaan buat dia. Karena kan umur segini dan anak-anak sekarang kan sangat ini banget ya, sangat kalau nanya tuh detail segala macem gitu. Tetap pasti akan saya tatar. Iya, karena memang Mira pernah ngalamin sendiri ya. Nah ini juga penting juga, ini informasi buat teman-teman sehat ya, bahwa apa yang dialamin oleh Mira ini kan juga salah satu yang positif ya buat kita. Betul. Untuk menjalin sebuah hubungan itu nggak semata-mata melihat emosi, tetapi juga tingkat kematangan itu penting. Ya kan, ibarat kayak ngerebus telur. Kalau saya selalu analogikan seperti itu Mira, kayak ngerebus telur itu nggak cuma semata-mata airnya panas atau enggak, tapi yang penting udah matang atau belum. Jadi jangan mentang-mentang, harus ngukur juga. Benar. Jadi jangan cuma mentang-mentang ini airnya udah mendidih tapi telurnya belum matang, ya jangan dimakan. Ya karena kadang-kala kita cuma melihat tampilan fisik, melihat air itu mendidih udah matang padahal belum. Dan ketika dibuka telurnya masih mentah. Ya kan, dan itu juga mengakibatkan kegagalan juga. Tapi jadi pelajaran berharga banget sih. Jadi kalau buat saya jadi lebih dewasa sebelum waktunya sih kemarin itu. Orang lain lagi masih kuliah, gitu. Saya udah di rumah, gendong anak gitu kan. Ada sih sebagian jiwa muda yang terserabut kangen dong ya jadi muda lagi ya. Kalau bisa diputer. Kalau bisa diputer saya, makanya kalau bisa diputer pengen balik lagi kemana? Pengen ke masa-masa kuliah. Soalnya nggak kuliah, kuliahnya langsung kuliah nyata. Nah itu juga problem, bahwa tidak hanya masalah medis itu kan, nggak hanya kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara psikologi sosial juga ya. Gara-gara nikah muda akhirnya pertumbuhan sosialnya ada gangguan. Yang harusnya tadi bisa merasakan kuliah. Iya kan? Nggak nyesel juga sih, tapi kalau misalnya Anda ini minta ada mesin waktu gitu, ada mesin waktu ya saya mau balik lagi kalau bisa, mau kuliah deh gitu. Nikah dengan yang kedua ini waktu udah di umur berapa? 28. Pertanyaannya agak lebih sensitif nih. Bukan mau mengorek tentang mantan kamu ya, tapi enak mana yang pertama sama yang kedua? Apanya? Enak apanya ya? Enak apanya ya dok? Enak ya mungkin yang seperti tadi saya bilang, karena mungkin umur 28 balik lagi ke sisi psikologi dan medisnya dan segala macamnya itu, umur dan juga pengalaman yang dewasa sebelum waktunya itu lebih enak yang sekarang. Karena di yang pernikahan sekarang tuh lebih jadi kita kayak partner gitu, bener-bener ya pasangan hidup, equal gitu loh. Gitu. Artinya ketika pernikahan itu lebih direncanakan dan benar-benar matang, itu lebih nikmat ya, ketimbang yang tadi buru-buru ya. Boleh dikatakan saya katakan itu ya buru-buru lah ya, karena gejolak ya. Ya kan, padahal umur masih muda. Berarti kalau secara hubungan seks harusnya muda itu kan lebih bergairah.
Tapi ternyata ini membuktikan teori bahwa umur muda tidak jaminan bisa memuaskan atau membuat wanita atau pasangan kita itu menikmati hubungan, ya kan? Gitu loh, artinya seperti itu gitu ya kan. Ternyata buktinya dengan yang ibaratnya menjalani pernikahan di usia yang sudah 28 tahun itu kamu lebih matang. Iya, mungkin juga karena kita sama-sama bisa komunikasi yang benar gitu kan, komunikasinya lancar gitu. Iya. Kalau yang sama yang dulu tuh jadi kayak lebih ke apa ya? Kayak atasan dan bawahan sih kayaknya. Oh, beneran nggak nonton. Iya. Dan dengan yang sekarang udah berapa tahun nih jalanin? 13 tahun. 13 tahun ya. Ya, semoga bisa lebih awet ya kan. Amin. Bahkan pastinya saya doakan lebih bahagia lagi ya. Amin. Karena kan tujuan kita memang seperti itu. Seperti itu ya. Menemukan pasangan hidup yang bisa membawa kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya, dan bahagia dalam arti kata ya bahagia dunia dan akhirat, jiwa dan raga gitu loh. Gitu. Tapi itu pun juga nggak semena-mena langsung bisa dapet juga sih. Iya, betul. Tahun-tahun pertama juga pasti namanya hidup kan pasti ada up and down ya. Betul. Tinggal gimana kita menyikapinya aja. Tapi kalau udah ngobrol sama Mira ini nggak kerasa loh teman-teman sehat ya, waktu juga udah jalannya mau cepat selesai ya kan. Kurang lama deh Ya kan, nggak kerasa karena kalau ditemanin yang namanya mama cantik kayak gini nih ya. Itu rasanya adem, enak, apalagi udah banyak pengalamannya ya kan. Dan tentunya kalau dengan yang suami yang sekarang ini lebih kepada umur berapa dianya sekarang? Beda usia 5 tahun ya. Beda 5 tahun, artinya bedanya nggak sejauh yang dulu ya. Iya. Ya kan. Nah itu kan gini ya, ini kan dua anak, ya kan. Ini lebih bukan ke pernikahan dininya, lebih ke arah hubungan seksnya yang mau saya sedikit tanyakan. Aku jadi tersipu-sipu guys. Ya kan, kalau problem masalah pernikahan dini kan tadi sudah kita ulik ya, bahwa ternyata memang ya ada banyak negatifnya ketimbang positifnya, menjadi pertimbangan buat teman-teman untuk mengambil langkah itu, ya kan. Tetapi adalah kalau dengan yang sekarang ini kan umur 20 nikahnya 28. Nikahnya 28. Nah, sekarang di umur-umur kamu yang sekarang ini, ya kan. Umur berapa sih Mira sekarang? 42. 42. Wow. Katanya kan life begin at 40. Ya kan. Itu kan mulai umur 40 tahun ya. Kamu hubungan intim sama suami kamu masih rutin atau berapa kali lah? Aduh. Sesering apa gitu? Sesering apa? Ya pokoknya bisa membuat saya bahagia. masih punya pasangan. Iya. Yang bisa diajak melakukan hubungan yang halal. Benar. Betul. Ya, tapi artinya masih rutin lah ya. Artinya sebagai pasangan. Tapi kalau kita umur nggak terlalu jauh juga kita bisa mengkomunikasikan dengan enak sih. Maksudnya lebih fleksibel. Nggak kayak atasan bawahan tadi. Iya, nggak atasan dan bawahan tadi. Ini lebih fleksibel gitu. Terus kita sama-sama olahraga juga kan. Jadi ya katanya orang yang olahraga itu kan iya benar. lebih bergairah. Lebih bergairah, tapi emang benar sih. Iya betul. Lebih sehat lah. Iya, karena olahraga itu kan salah satu cara untuk meningkatkan libido juga. Ya, saya dengar ada hormon apa yang hormon sama endorfin. Hormon endorfin itu juga akan meningkat jumlahnya dan itu akan membuat hormon dopamin di otak kita itu menjadi lebih banyak. Dan dopamin itu kan salah satu hormon di otak yang memacu untuk kita itu terangsang, untuk libido kita muncul. Kalau laki-laki kalau dopaminnya meningkat itu bisa meningkatkan kualitas testosteron, hormon testosteron. Testosteron itu yang berhubungan sama sperma bukan? Iya, betul. Okay. Ya, jadi untuk ke-laki-lakian untuk membuat dia itu lebih meningkat libidonya. Apalagi kalau sama-sama hobi olahraga. Iya, zamannya saya dulu kan belum ada seks edukasi yang benar. Jadi sampai sekarang juga nggak tahu. Kadang harus baca Google. Iya, ya kan itu penting, itu bagus sih. Makanya. Menjaga hubungan dengan pasangan. Betul. Apalagi kan pengennya kan awet ya. Awet pengennya sampai selamanya. Iya, sampai iya. kakek nenek. Amin. Amin.
Aduh Mira, terima kasih banget nih sudah berbagi pengalamannya tentang pernikahan dini. Terima kasih ya kan? Sudah diundang ke acara ini. Semoga juga ini jadi pengalaman yang bagus. Betul, bermanfaat. Untuk kita, untuk teman-teman yang menonton. Jangan lupa teman-teman juga silahkan untuk selalu ikutin obrolan kita di OKB. Makanya jangan sampai ada ketinggalan obrolan kami. Anda bisa subscribe, like, dan tinggalkan komen yang menarik. Nanti juga ada hadiah-hadiah giveaway-nya. Mira, mudah-mudahan sehat selalu. Sama-sama, semoga sehat lancar selalu juga. Terus kerjaannya. Amin. Karena ini di tengah-tengah sibuk bisa luangkan waktu datang kemari. Saya terima kasih banget. Sama-sama. Ya, dan terima kasih juga mau buka semua pengalamannya di sini. Semoga bermanfaat. Iya. Semoga sharingnya saya, niatnya saya bermanfaat, memberi. Seperti obrolan kita, OKB. Ya, OKB. Obrolan kesehatan berisi. Keren. Baik, sekian dari kami, ya sekian dari saya teman-teman. Jadi jangan lupa silakan subscribe, like, dan juga komen. Tekan tombol loncengnya, ikuti terus OKB di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.